Sobat semua sudah tahu belum sih apa itu APBD? APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban APBD. Sedangkan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah di daerah didanai dari dan atas beban APBN. APBD merupakan suatu kesatuan yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah yaitu suatu penerimaan uang melalui RKUD yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran. Belanja daerah yaitu semua pengeluaran dari RKUD yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran. Pembiayaan daerah yaitu semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pendapatan daerah terdiri atas pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan pendapatan lain yang sah. Pendapatan asli daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah atau penyertaan modal daerah, dan pendapatan lain-lain yang sah. Pendapatan transfer meliputi transfer pemerintah pusat dan transfer antar daerah. Transfer pemerintah pusat terdiri atas dana perimbangan, dana insentif daerah, dana otonomi khusus, dana keistimewaan, dan dana desa. Transfer antar daerah terdiri atas pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan. Pendapatan lain-lain yang sah meliputi hibah, dana darurat, dan atau lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja daerah terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Belanja operasi yaitu pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. Belanja modal yaitu pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja tidak terduga yaitu pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat, termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Belanja transfer yaitu pengeluaran uang dari Pemda kepada Pemda lainnya dan atau dari Pemda kepada pemerintah desa. Belanja transfer meliputi belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan. Pembiayaan daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan meliputi silpa, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, dan atau penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengeluaran pembiayaan meliputi pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah, pembentukan dana cadangan, pemberian pinjaman daerah, dan atau pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Secara umum, perubahan struktur APBD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, yaitu pada belanja langsung dan tidak langsung, yang diubah menjadi belanja modal, belanja operasi,
belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Sebelum kita membahas mengenai pengelolaan keuangan daerah, yuk kita bahas terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan keuangan daerah. Untuk mengetahui mengenai keuangan daerah, silahkan sobat klik pada menu berikut. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, keuangan daerah meliputi hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman, kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga, penerimaan daerah, pengeluaran daerah, kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan, dan kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan atau kepentingan umum. Setelah mengetahui mengenai pengertian keuangan daerah, yuk sekarang kita mulai membahas mengenai pengelolaan keuangan daerah. Untuk mengetahui mengenai pengelolaan keuangan daerah, silahkan sobat klik pada menu-menu berikut ini. Pengelolaan keuangan daerah atau PKD ialah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan yang diserahkan dan atau ditugaskan, penyelenggara pemerintahan daerah mempunyai kewajiban dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal ini juga didukung oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat. Prinsip pengelolaan keuangan daerah sendiri ada 10, di antaranya tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, bertanggung jawab, keadilan, kepatutan, manfaat, dan taat pada ketentuan perundang-undangan. Jangan lupa dibaca juga ya sobat untuk setiap penjelasan dari masing-masing prinsip tersebut. Berikut ini adalah struktur dari para pengelola keuangan daerah. Silakan sobat pembelajar cermati dengan baik-baik struktur berikut. Sobat semua tadi sudah tahu kan mengenai struktur pengelola keuangan daerah? Kira-kira apa saja sih tugas dan wewenang dari setiap pejabat pengelola keuangan daerah itu? Untuk mengetahui apa saja tugas dan wewenang setiap pejabat yang melakukan pengelolaan keuangan daerah, silakan sobat klik pada masing-masing menu berikut ini. Tugas dan wewenang kepala daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah adalah sebagai berikut. Tugas dan wewenang sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah adalah sebagai berikut.
Tugas dan wewenang Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Pelaksana Pengelola Keuangan Daerah atau PPKD adalah sebagai berikut. Berikut ini merupakan tugas dan wewenang Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran. Berikut ini adalah tugas dan wewenang dari Kepala PPKD selaku Bendahara Umum Daerah. Berikut ini adalah tugas dan wewenang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan atau PPTK. Berikut ini adalah tugas dan wewenang dari Pejabat Penatausahaan Keuangan atau yang disingkat dengan PPK. Baik Sobat Pembelajar, selanjutnya mari kita pelajari mengenai siklus pengelolaan keuangan daerah. Siklus pengelolaan keuangan daerah merupakan suatu rangkaian proses pengelolaan keuangan daerah yang dimulai dari perencanaan dan penganggaran yang ditandai dengan ditetapkannya APBD, pelaksanaan dan penatausahaan atas APBD, serta pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Untuk mengetahui lebih detail mengenai tahapan-tahapan dari siklus pengelolaan keuangan daerah, silakan Sobat klik pada masing-masing menu berikut ini. Tahap pertama dari siklus pengelolaan keuangan daerah adalah perencanaan dan penganggaran. Pemerintah daerah menyusun rencana kerja pemerintah daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD untuk jangka waktu 1 tahun yang mengacu kepada rencana kerja pemerintah. Kemudian, berdasarkan RKPD dan Permendagri tentang pedoman penyusunan APBD, Kepala Daerah menyusun rancangan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara atau KUA PPAS. Kepala daerah menyampaikan rancangan KUA PPAS kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli untuk dibahas dan disepakati bersama antara kepala daerah dan DPRD. Nota kesepakatan terhadap rancangan KUA PPAS ditandatangani paling lambat minggu kedua bulan Agustus. Kemudian, kepala daerah menerbitkan pedoman penyusunan rencana kerja dan anggaran atau RKA SKPD sebagai pedoman kepala SKPD menyusun RKA SKPD berdasarkan nota kesepakatan. Setelah RKA SKPD dibuat, langkah selanjutnya adalah menyusun rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Rencana peraturan tersebut akan dievaluasi oleh gubernur atau menteri dalam negeri untuk kemudian ditetapkan oleh kepala daerah menjadi peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Kemudian, pejabat pengelola keuangan daerah atau PPKD memberitahukan kepada semua kepala satuan kerja perangkat daerah atau kepala SKPD agar menyusun dan menyampaikan rancangan dokumen pelaksanaan anggaran SKPD atau disingkat dengan DPA SKPD paling lambat 3 hari kerja setelah APBD ditetapkan. Rancangan DPA SKPD memuat rincian sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program, kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, dan rencana penarikan dana tiap-tiap satuan kerja, serta pendapatan yang diperkirakan. Kemudian, Kepala SKPD menyerahkan rancangan DPA SKPD yang telah disusunnya kepada PPKD. Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD
bersama dengan Kepala SKPD yang bersangkutan melakukan verifikasi rancangan DPA SKPD. DPA SKPD yang telah disahkan disampaikan Kepala SKPD yang bersangkutan kepada Satuan Kerja Pengawasan Daerah paling lambat 7 hari kerja sejak tanggal disahkan. Pelaksanaan APBD terdiri dari pelaksanaan anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Kemudian, setelah 1 semester, pemerintah daerah menyusun laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 bulan berikutnya. Laporan tersebut disampaikan kepada DPRD selambat-lambatnya pada akhir bulan Juli tahun anggaran yang bersangkutan untuk dibahas bersama antara DPRD dan pemerintah daerah. Penyesuaian APBD dengan perkembangan dan atau perubahan keadaan dibahas bersama DPRD dengan pemerintah daerah dalam rangka penyusunan perakiraan perubahan atas APBD tahun anggaran yang bersangkutan. Rancangan perubahan APBD dievaluasi oleh gubernur atau menteri dalam negeri untuk kemudian ditetapkan oleh kepala daerah menjadi peraturan daerah tentang perubahan APBD. Dalam melakukan penatausahaan, bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran memiliki peran penting dalam melaksanakan tugas-tugas kebendaharaan pada satuan kerja perangkat daerah. Bendahara penerimaan pada SKPD memiliki tugas menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada pejabat pengelola keuangan daerah, melakukan verifikasi, evaluasi, dan analisis atas laporan pertanggungjawaban penerimaan. Bendahara penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaannya ke RKUD paling lambat dalam waktu 1 hari. Sedangkan bendahara pengeluaran memiliki tugas mengelola uang persediaan, menerima, menyimpan, menata usahakan, dan membukukan uang dalam pengelolaannya, melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah pejabat pembuat komitmen, menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan, dan tugas lain sesuai peraturan kepala daerah. Penerbitan SPMUP, SPMGU, SPMTU, dan SPMLS dilakukan oleh Kepala SKPD. Selanjutnya, penerbitan SP2D dilakukan oleh PPKD. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dilakukan oleh Kepala SKPKD dan diterima atau dikeluarkan melalui RKUD. Laporan-laporan pendapatan, belanja, serta kekayaan dan kewajiban daerah disusun berdasarkan sistem akuntansi pemerintah daerah. Pemerintah daerah menyusun sistem akuntansi pemerintah daerah yang mengacu kepada standar akuntansi pemerintahan. Sistem akuntansi inilah yang nantinya menghasilkan laporan keuangan daerah. Penyajian laporan keuangan daerah paling sedikit meliputi laporan realisasi anggaran atau LRA, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan arus kas, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut disampaikan kepada BPK paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir untuk kemudian dilakukan pemeriksaan. Selanjutnya, Kepala Daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK, serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Rancangan peraturan daerah tersebut dibahas kepala daerah bersama DPRD untuk mendapatkan persetujuan bersama. Rancangan peraturan daerah yang telah disetujui bersama disampaikan kepada gubernur atau menteri dalam negeri paling lambat 3 hari terhitung sejak tanggal persetujuan untuk kemudian dievaluasi sebelum ditetapkan oleh kepala daerah. Kepala daerah bersama DPRD melakukan penyempurnaan rancangan peraturan daerah mengacu pada hasil evaluasi paling lama 7 hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima. Selanjutnya,
Kepala daerah menetapkan rancangan perkada setelah memperoleh pengesahan dari menteri bagi daerah provinsi dan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bagi daerah kabupaten atau kota. Proses perencanaan dan penganggaran dalam pemerintahan daerah menggunakan pendekatan kinerja. Pendekatan ini lebih menggeser penekanan penganggaran dari yang berfokus kepada pos belanja atau pengeluaran pada kinerja terukur dari aktivitas dan program kerja. Terdapatnya tolak ukur dalam pendekatan ini akan mempermudah pemerintah daerah dalam melakukan pengukuran kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran pelayanan publik. Karakteristik dari pendekatan ini adalah proses untuk mengklarifikasikan anggaran berdasarkan kegiatan dan juga berdasarkan unit organisasi. Proses pelaksanaan dan penatausahaan dalam praktiknya juga harus memperhitungkan kinerja yang sudah ditetapkan dalam APBD. Proses ini harus sejalan dengan indikator kinerja yang sudah disepakati dalam dokumen APBD. Dengan demikian, anggaran yang direncanakan bisa sejalan sebagaimana mestinya dan jumlah kesalahan dalam proses pelaksanaan dan penatausahaan bisa diminimalisir. Proses pelaksanaan dan penatausahaan ini harus meningkatkan koordinasi antar berbagai pihak dalam penyusunan laporan keuangan berbasis akrual. Basis akrual ini merupakan basis yang baru untuk pemerintah daerah, sehingga dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak di pemerintahan daerah diperlukan untuk menciptakan kesuksesan penerapan basis akuntansi akrual. Proses pelaksanaan dan penatausahaan dalam praktiknya harus memperhitungkan kinerja yang sudah ditetapkan dalam APBD. Proses ini harus sejalan dengan indikator kinerja yang sudah disepakati dalam dokumen APBD. Dengan demikian, anggaran yang direncanakan bisa sejalan sebagaimana mestinya dan jumlah kesalahan dalam proses pelaksanaan dan penatausahaan dapat diminimalisir. Pelaksanaan pendapatan dan belanja berpedoman pada dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA. Sebagai contoh, yaitu berapa rencana belanja dan target pendapatan pada tahun anggaran berlangsung. Dokumen pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah atau DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran. Sumber pendapatan APBD yang utama yaitu berasal dari wajib pajak dan wajib retribusi, yang setelahnya akan disetorkan ke Pemda atau Bapenda dan masuk ke bendahara penerimaan yang kemudian disetorkan ke rekening kas umum daerah atau RKUD. Kemudian, dari sisi pelaksanaan belanja, berdasarkan DPA SKPD, disusunlah anggaran kas yang direncanakan dan surat penyediaan dana atau SPD. Pada proses pencairan belanja, dimulai dari PPK yang bertugas menerbitkan surat perintah pembayaran atau SPP, dan apabila telah diverifikasi secara normatif, maka disetujui oleh pejabat penandatanganan surat perintah membayar atau PPSPM, yang akhirnya menerbitkan surat perintah membayar atau SPM, untuk kemudian menjadi SP2D atau surat perintah pencairan dana setelah diverifikasi oleh KPPN. Selanjutnya, KPPN akan melaksanakan transfer kepada pihak ketiga atau kepada bendahara pengeluaran satuan kerja. Pertanggungjawaban keuangan daerah diwujudkan
diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut merupakan wujud dari penguatan transparansi dan akuntabilitas. Terkait dengan pertanggungjawaban keuangan daerah, setidaknya ada 7 laporan keuangan yang harus dibuat oleh pemerintah daerah, yaitu laporan realisasi anggaran atau LRA, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Melalui laporan ini, masyarakat bisa melihat sejauh mana kinerja keuangan pemerintah daerahnya. Selain itu, laporan ini juga sebagai alat untuk menjaga sinkronisasi dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah daerah. Melalui laporan ini, pemerintah daerah bisa melihat hal yang harus diperbaiki untuk kepentingan proses penganggaran dan perencanaan di tahun berikutnya. Adapun dalam prosesnya, yaitu sebagai berikut. SKPD selaku entitas akuntansi pada dasarnya menunjukkan bahwa SKPD melaksanakan proses akuntansi untuk menyusun laporan keuangan yang akan disampaikan kepada kepala daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah. Pada tingkat pemerintah daerah, satuan kerja yang bertanggung jawab menyelenggarakan akuntansi adalah Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah atau SKPKD, selaku entitas pelaporan. Satuan kerja ini dapat berupa Badan Pengelola Keuangan Daerah atau BPKD, atau pada banyak pemerintah daerah berupa Dinas Pendapatan dan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah atau DPP-KAD. SKPD bertugas untuk menyusun 5 jenis laporan keuangan, di antaranya laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Sedangkan SKPKD akan menyusun keseluruhan 7 jenis laporan keuangan. Pada akhir tahun, penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dilakukan dengan cara mengkonsolidasikan laporan keuangan dari setiap SKPD dengan laporan keuangan yang prosesnya dikerjakan oleh fungsi akuntansi SKPKD. SKPD menyampaikan laporan keuangan kepada SKPKD paling lambat 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Selanjutnya, laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD disampaikan kepada BPK untuk dilakukan audit paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Hasil audit tersebut disampaikan paling lambat 2 bulan sejak LKPD diterima. Rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dilampiri dengan LKPD yang telah diaudit oleh BPK disampaikan paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada DPRD untuk disetujui paling lambat 7 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Gimana sobat semua? Jadi, sudah tahu kan mengenai siklus pengelolaan keuangan daerah? Seperti yang sobat semua ketahui, pada akhir siklus tadi terdapat tahapan pertanggungjawaban laporan keuangan daerah. Terdapat 7 macam laporan keuangan daerah, diantaranya laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Nah, untuk mengetahui lebih detail mengenai pengertian setiap jenis laporan keuangan daerah, yuk sobat klik pada masing-masing menu berikut. Berikut ini adalah definisi dari laporan realisasi anggaran atau yang disebut dengan LRA. Berikut ini merupakan definisi dari laporan perubahan saldo anggaran lebih atau LPSAL.
Berikut ini merupakan definisi dari neraca. Berikut ini merupakan definisi dari laporan operasional atau LO. Berikut ini merupakan definisi dari laporan arus kas atau LAK. Berikut ini merupakan definisi dari laporan perubahan ekuitas atau disingkat dengan LPE. Berikut ini adalah definisi dari catatan atas laporan keuangan. Sebelum mengakhiri materi pengelolaan keuangan daerah, ada sedikit materi tambahan lagi untuk sobat pembelajar semua, yaitu materi mengenai dana abadi daerah. Daerah dapat membentuk dana abadi daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Pembentukan dana abadi daerah perlu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah dan pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik. Hasil pengelolaan dana abadi daerah ditujukan untuk memperoleh manfaat ekonomi, manfaat sosial, dan atau manfaat lainnya yang ditetapkan sebelumnya, memberikan sumbangan kepada penerimaan daerah, dan menyelenggarakan kemanfaatan umum lintas generasi. Nah, sobat pembelajar, demikian tadi materi tentang pengelolaan keuangan daerah. Jangan lupa sobat pembelajar, cari hashtag Kamus DJPK di Instagram untuk mengetahui segala informasi tentang perimbangan keuangan. Selamat ya, sobat telah menyelesaikan materi ini dengan baik. Yuk, kita lanjutkan ke materi berikutnya.